Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Akalili Esmiliala. Saya akan memaparkan hasil resum saya di mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Aziza Suatunasana. Di sini saya membuat resum untuk melengkapi tugas final saya. Yang pertama adalah definisi bimbingan konseling anak usia dini. Berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini yang pertama, bimbingan bagian proses dari pendidikan. Kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang bermasalah. Ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, dan sosial emosional. Keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dikuasai anak. Ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman, menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadi komunikasi wajar. 9. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Tujuan dan ruang lingkup bimbingan konseling PAUD. Tujuan BK untuk membantu anak agar lebih mengenal dirinya, mengembangkan potensi yang dimiliki anak, mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh anak, menyiapkan perkembangan mental sosial anak untuk ke lembaga pendidik selanjutnya. Ruang lingkup BK, ruang lingkup bimbingan sosial, belajar, dan karir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak usia dini dan relevannya dengan permasalahan PAUD. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, faktor sosial, faktor fisik, faktor menggunakan pembelajaran terpadu. Terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas, antara lain faktor dari datang dari guru, peserta didik, dan lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada perkembangan fisik motorik. Di perkembangan fisik motorik ada sistem saraf, ada otot yang mempengaruhi perkembangan, ada endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah, dan selanjutnya ada tekanan anggota dari lawan jenis. Selanjutnya ada perkembangan kognitif dan kepribadian. Dicetuskan oleh Piaget, anak usia dini berada pada tahapan sensorik, motorik, dan profesional, yaitu periode pada saat anak belum mampu meresponsal mental secara baik. Perkembangan imajinasi, kemampuan merespon atau melakukan fantasi. Ada perkembangan emosi dan sosial. Berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Pada tahapan ini, emosi lebih rinci. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Kemampuan merupakan aspek penting perlu dikuasai anak, tapi tidak semua anak menguasainya. Di pertemuan ke-6 ada bahasa. Anak lebih memahami yang dimasukkan orang tua seperti perintah, aturan cerita, dan menceritakan kembali. Ia juga memahami bentuk dan bunyi huruf. Seni termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak. Selanjutnya agama moral. Anak perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadahnya. Perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Pola asuh adalah cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan tanggung jawab kepada anak. Pola asuh yang diterapkan tiap-tiap orang tua akan sangat mempengaruhi bentuk-bentuk perilaku anak. Menurut Hopman, membedakan 3 kelompok atas pola asuh bina kasih, pola asuh unjuk kuasa, pola asuh lepas kasih. Metode pendidikan keluarga yaitu pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan memberi hukum. Peran guru sebagai pembimbing bagi anak usia dini yaitu informator,
organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Peran orang tua sebagai konselor anak. Menurut Talib, memaparkan bahwa mereka pada dasarnya memiliki beberapa fitrah sebagai orang tua, yaitu orang tua selalu berusaha menempatkan anak dalam kehidupan yang baik, orang tua lebih mengutamakan keselamatan anak, orang tua selalu menginginkan anaknya mempunyai sikap waspada dan hati-hati, lebih mengutamakan kelangsungan hidup anaknya dibanding dirinya, bersabar menghadapi perilaku anak. Program bimbingan konseling AUD, ruang lingkup bimbingan anak usia dini terdiri atas 5 layanan, yaitu layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, layanan penempatan, dan layanan evaluasi tindak lanjut. Ahli perkembangan membagi perkembangan anak usia dini dari 3 hal, yaitu fisik, perkembangan kognitif, dan psikososial. Jenis layanan bimbingan konseling pada AUD, layanan pengumpulan data, yaitu pengamatan, wawancara, angket, dan sisiometri. Layanan informasi, layanan informasi pendidikan, sosial, media pendidikan, kesehatan, keagamaan, informasi hukum, layanan konseling perorangan dan kelompok, penempatan penyaluran, dan layanan tindak lanjut. Strategi dan teknik alat pengumpulan data. Yang pertama itu teknik tes kecerdasan, teknik tes bakat, teknik tes prestasi belajar. Layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling AUD. Yang pertama, menetapkan tujuan. Kedua, menentukan dan menjelaskan apa yang akan dilatih. Ketiga, memusatkan perhatian anak. Keempat, menentukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Kelima, membuat selingan pembelajaran. Keenam, memantau dengan teliti tingkat kemajuan dan kelemahan. Ketujuh, menyelesaikan bahan yang diberikan pada anak. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.